hormati Lanang Sri, Ketua Wariskade yang saya hormati beserta jajarannya, Ketua Wariskade Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Sokadude Umat Hindu Kota Palangkaraya yang saya hormati beserta jajarannya, kami Umat Hindu atau yang mewakili beserta jajarannya yang saya hormati Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Aku nggak lihat di sana itu. Om Swastiastu. Yang di luar, belum ini di dalam. Om Swastiastu. Terima kasih. Susma. Kami selamat ihunalatai, salam sujud karene ngalempang. Terima kasih Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Sambut. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di saat ini kita panggil Kepura Penataran Agung dalam Rajawati. Kalau di sana dengar, di sini nggak dengar. Yaitu kita panggil untuk melaksanakan persembahyangan bersama, yaitu dalam rangka udalan atau piudalan di Pura Penataran Agung dalam Rajawati yang ke-13 setelah ada pembangunan dan ngetek lindih yang lalu. Ini adalah suatu kebahagiaan dan dharma bakti kita semua Bapak Ibu dalam rangka piudalan kita bisa panggil bersama seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Parisade Provinsi Kalimantan Tengah Pak Wayan Suwade, dan ini menjadi sebuah kewajiban dan tentu tantangan bagi kita semua untuk panggil membakti sembahyang di udalan atau melakukan puja bakti, puja wali dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu Mas Dharma, kita sudah memahami apa makna dalam konteks piudalan. Tadi sudah disampaikan secara sederhana adalah hari ulang tahun, hari kelahiran pembangunan pura atau tempat suci yang kita sucikan bersama. Menjadi sebuah tanggung jawab dan kita semua, karena bangunan ini sudah kita bangun, siapa yang harus menempati, siapa yang harus melaksanakan, memanfaatkan adalah tentu kita semua Bapak Ibu. Bangunan yang megah, bangunan yang besar tidak akan bermakna, tidak akan berarti bagi kebaikan umat manusia jika bangunan yang telah kita bangun tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita maknai dengan baik. Oleh karena itu, salah satu di dalam persembahyangan ini adalah persembahyangan udalan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pura waktu di Melaspas 13 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu kita semua Mas Dharma, saya hanya menyampaikan sedikit bahwa kalau kita membaca di lontar yatnya Prakerti, di lontar yatnya Prakerti, di dalam hidup kita ada hal yang harus kita lakukan di dalam persembahyangan dan melaksanakan upacara seperti kita lakukan udalan ini. Yatnya dalam pelaksanaan persembahyangan udalan ini, teman-teman Bapak Ibu semua, kualitas yatnya, kualitas pura tempat persembahyangan, tempat suci tergantung bagaimana kita umat manusia melaksanakan secara kualitas. Oleh karena itu di dalam yatnya, di dalam pembangunan, jika berangkat dari pikiran yang tulus dan ikhlas, tentunya di dalam aktivitas kegiatan kita melaksanakan yang tulus dan ikhlas maka berkualitas. Persembahan yang dipersembahkan juga demikian, apa yang kita persembahkan akan berkualitas jika berangkat dari kualitas hati kita masing-masing.
Karena apa yang ada di dunia ini sejatinya bukan milik kita, bukan milik si A, si B, tetapi adalah milik Tuhan. Apa yang kita persembahkan kehadiran Tuhan di dalam upacara adalah milik Tuhan, dan kita menyungsungkan, mengaturkan bakti sebagai tanda bakti bahwa kita punya rasa hati, punya tanggung jawab, punya rasa manembah kepada Hyang Widi. Udalan juga dilakukan di zaman Weda. Yatnya juga dilakukan sejak zaman Weda. Tradisi Wedik, contohnya misalnya adalah di Asma Wida Parwa. Bagaimana sang raja negara, bukan negara, sagara, melakukan pembersihan, melakukan yatnya kepada 6.000 keluarganya yang terkena tertutup karena suatu dosa dari leluhurnya Raja Segara itu sendiri di Asma Wida Parwa. Karena ketika yang lampau para leluhurnya meninggal tertutup, menghardik, mencaci maki kepada Resi Kapila. Ketika para leluhurnya mau mengadakan upacara Asma Wida, jadi upacara persembahan kuda, tetapi kuda lari jauh di sana, lalu kuda itu berada di tempat Resi Kapila. Lalu dari leluhurnya marah besar kepada Resi Kapila. Dari sorot mata kemarahan sang Resi Kapila, maka 6.000 leluhur dari Raja Segara terbakar semua. Merasa tanggung jawab dan merasa berdosa jika leluhur 6.000 itu tidak dimusnahkan, dalam arti disucikan, menjadi kembali ke surga luka. Oleh karena itu Raja Sagara mengadakan upacara besar yang disebut Aswa Wida Parwa. Dengan rasa tulus ikhlas dihadiri oleh 7 para resi yang 6.000 itu, dan dilakukan sebuah upacara yang besar dan ikhlas. Tetapi ingat Bapak Ibu, di dalam sebuah upacara itu ada seekor tikus. Menjadi sebuah tantangan tikus mas, sehingga pelaksanaan bagaimana tikus mas itu mempengaruhi, walaupun seekor tikus tetapi dia janda juga makhluk. Oleh karena itu dilakukan pemberian upacara yang lebih lagi. Yang kedua, ada sebuah di dalam ada di Mahabharata, bagaimana Pandawa setelah sudah besar, dia mendirikan sebuah kerajaan Amerta. Yang pertama, para Pandawa mengadakan sesaji Rojo Suyo, ungkapan bersyukur kepada Tuhan, kepada Hyang Widi telah bisa membangun sebuah kerajaan Amarta, yang sekarang disebut di India itu adalah New Delhi. Raja Suya dengan tulus ikhlas, dengan 100 kehadiran para raja, memberikan makna ketulusan yang luar biasa persembahan saji Rojo Suyo. Walaupun sebelumnya ada sebuah tantangan yang besar dari negeri asing yang ingin membunuh ketiga raja, yaitu Baladewa, Krishna, dan Puntadewa. Setelah itu juga diadakan sebuah upacara besar. Setelah Raja Suya itu berjalan, berapa saat yang akan datang ada sebuah upacara, yaitu membangun Candi Saptawarga. Karena dalam sebuah kota, di dalam sebuah negara, jika tanpa ada tempat suci, tempat persembahyangan, tempat memuja Hyang Widi,
Gusti Kang Murbaing Dumadi, tentu tidak ada sebuah keseimbangan. Bapak dan Ibu, umat Syarma, upacara yatnya